Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pangestu Ajirawan, mahasiswa Universitas Putra Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang 3 makalah yang berjudul tentang e-commerce dengan dosen pengampu Rolanda Hamim Anissa. E-commerce adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan lewat dunia maya atau internet dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Para pengguna e-commerce dapat melakukan penjualan, pembelian, dan lain-lain. E-commerce sangat menguntungkan untuk para penggunanya karena memudahkan untuk pembeli yang menginginkan suatu barang tanpa harus berpergian untuk membelinya. Sekarang sudah semakin banyak bermunculan online shop ataupun perusahaan-perusahaan yang menjual berbagai macam barang melalui media e-commerce dengan cara hanya membuat website saja, tanpa harus bersusah payah untuk pergi ke pasar ataupun pusat pembelajaran lainnya untuk membeli barang yang diinginkan. Kita bisa dengan mudah mendapatkan barang tersebut dengan media e-commerce, dan kita bisa melakukan transaksi jual beli dengan media e-commerce juga. Pada proses e-commerce terjadi efisiensi pada penggunaan fax, percetakan dokumen, entry ulang dokumen, serta jasa kurir. Efisiensi tersebut akan memperlibatkan adanya pengurangan biaya dan waktu atau kecepatan proses. Kualitas transfer data juga menjadi lebih baik karena tidak dilakukannya entry ulang yang memungkinkan terjadinya human error. Media internet semakin dilirik oleh para produsen untuk menjual ataupun mempromosikan produk mereka kepada customer. E-commerce merupakan suatu konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web Internet, atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Nah, kita akan melanjut tentang mereview 3 jurnal penggunaan e-commerce sebagai sistem penjualan. Oke, let's go. Di jurnal pertama penelitian pertama dilakukan oleh Kasmi dan Chandra Adi Nurdien dengan judul penerapan e-commerce berbasis business to consumers untuk meningkatkan penjualan produk makanan ringan khas Pringsewu. Hasil implementasi e-commerce terdapat peningkatan penjualan pada toko jajanan Pringsewu. Dalam uji kelayakan sistem aplikasi didapatkan hasil bahwa tingkat penjualan makanan khas Pringsewu mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini diketahui dengan meningkatnya jumlah produksi makanan ringan yang dihasilkan oleh toko jajanan Pringsewu. Berdasarkan peningkatan itu bisa dinyatakan bahwa pemanfaatan aplikasi e-commerce memiliki dampak bagi peningkatan pemasaran produk makanan lokal di Kabupaten Pringsewu. Kontribusi penelitian Kasmi dan Chandra Adi Nurdien dalam penelitian ini, aplikasi e-commerce memberikan dampak yang sangat baik terhadap penjualan produk makanan ringan khas Pringsewu. Hal ini berdasarkan dari meningkatnya penjualan dan pemesanan. Adanya website pada toko jajanan Pringsewu dapat memperluas pemasaran produk-produk makanan ringan khas Pringsewu hingga keluar daerah Kabupaten Pringsewu dan dapat diakses dengan cepat. Dengan adanya website ini dapat mempermudah konsumen dalam memesan, memilih produk, transaksi, dan lainnya. Di jurnal penelitian kedua dilakukan oleh Maulana Sabur Miftah Susilo, Heri Riyadi Rahmawan, Swasto, dan Prasetya. Ini dengan judul implementasi e-commerce sebagai media penjualan online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penjualan yang digunakan oleh toko pabrik saat ini menggunakan
sistem konvensional atau offline, di mana pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan harus datang langsung ke toko untuk mencari barang yang diinginkan. Jika barang yang diinginkan sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan dapat langsung membayar di kasir. Implementasi e-commerce dengan menggunakan software Open Cart pada toko Passbrick dan akan dapat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan serta dapat menyampaikan informasi serta detail mengenai produk maupun harga spesial yang diberikan kepada konsumen secara online dan memudahkan proses transaksi tanpa harus datang ke toko secara langsung, sehingga dapat bersaing dengan toko yang sejenis dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, di sini terdapat kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan e-commerce adalah minimnya sumber daya manusia yang memahami dalam bidang penggunaan e-commerce sehingga belum dapat digunakan secara maksimal, serta masih banyak pembeli yang masih kurang percaya akan tingkat keamanan belanja online dan susah merubah kebiasaan untuk bertransaksi secara online. Kontribusi dalam penelitian Maulana Sabur Miftah Susilo, Heru Riyadi Ramawan Swasto Prasetya dalam penelitian ini yaitu implementasi e-commerce dengan menggunakan software Open Cart pada toko Passbrick akan dapat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan serta dapat menyampaikan informasi secara detail mengenai produk maupun harga spesial yang diberikan kepada konsumen secara online dan memudahkan proses transaksi tanpa harus datang ke toko secara langsung sehingga dapat bersaing dengan toko yang sejenis dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Adapun kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan e-commerce pada toko Passbrick adalah minimnya sumber daya manusia yang memahami dalam bidang penggunaan e-commerce sehingga belum dapat digunakan secara maksimal, serta masih banyak pembeli yang masih kurang percaya akan tingkat keamanan belanja online dan susah merubah kebiasaan untuk bertransaksi secara online. Di jurnal penelitian ketiga itu dilakukan oleh Irmawati dan Dewi dengan judul Pemanfaatan e-commerce dalam dunia bisnis. Hasil penelitian ini menurut survei yang dilakukan oleh CommerceNet, para pembeli atau pembelanja belum menaruh kepercayaan kepada e-commerce. Mereka tidak dapat menemukan apa yang mereka cari di e-commerce. Belum ada cara yang mudah dan sederhana untuk membayar. Surfing dengan menggunakan e-commerce belum lancar betul. Pelanggan e-commerce masih takut ada pencuri kartu kredit. Rahasia informasi personal mereka menjadi terbuka dan kinerja jaringan yang kurang baik. Umumnya pembeli masih belum yakin bahwa akan menguntungkan dengan menyambung ke internet, mencari situs belanja shopping, menunggu unduh download gambar, mencoba mengerti bagaimana cara memesan sesuatu, dan kemudian harus takut apakah nomor kartu kredit mereka diambil oleh hacker. Tampaknya untuk meyakinkan pelanggan ini, Emerson harus melakukan banyak proses pemindaian scanning pelanggan. Gail Grant, kepala lembaga penelitian di CommerceNet, meramalkan sebagian besar pembeli akan berhasil mengatasi penghalang tersebut setelah beberapa tahun mendatang. Grant mengatakan jika saja pada halaman web dapat dibuat label yang memberikan informasi tentang produk dan harganya, akan sangat memudahkan untuk pencari search engine atau mesin pencari tentang produk dan menemukan sebuah produk secara online. Hal tersebut belum terjadi memang karena sebagian besar merchant ingin agar orang menemukan hanya produk mereka tapi bukan kompetitornya, apalagi jika ternyata harga yang diberikan kompetitor lain lebih murah. Untuk sistem bisnis ke bisnis, isu yang ada memang tidak serumit di atas, akan tetapi tetap ada isu-isu serius. Selain para pengusaha belum punya model yang baik bagaimana cara men-setup situs e-commerce mereka.
Mereka mengalami kesulitan untuk melakukan sharing antara informasi yang diperoleh online dengan aplikasi bisnis lainnya. Masalah yang barangkali menjadi kendala utama adalah ide untuk sharing informasi bisnis kepada pelanggan dan penyalur atau supplier. Hal ini merupakan strategi utama dalam sistem e-commerce bisnis ke bisnis. Kunci utama untuk memecahkan masalah adalah merchant harus menghentikan pemikiran bahwa dengan cara menopang diri pada CV applets maka semua masalah akan solved. Padahal kenyataannya adalah sebetulnya merchant harus restrukturisasi operasi mereka untuk mengambil keuntungan maksimal dari e-commerce. Grant mengatakan e-commerce is just like any automation. It amplifies problem with their operation they already had. Kontribusi dalam penelitian Irmawati dan Dewi dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan dan penggunaan teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu melakukan implementasi teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan electronic commerce atau e-commerce untuk memasarkan berbagai macam produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dengan adanya layanan elektronik commerce atau e-commerce ini, maka pelanggan dapat mengakses serta melakukan pesanan dari berbagai tempat. Dengan adanya era teknologi yang canggih saat ini, para pelanggan yang ingin mengakses e-commerce tidak harus berada di suatu tempat. Hal itu dikarenakan di kota besar di Indonesia telah banyak tempat-tempat menyediakan suatu fasilitas akses internet hanya dengan menggunakan laptop atau netbook dengan personal digital assistant atau PDA dengan menggunakan teknologi WiFi. Nah, dari ketiga makalah tersebut bisa kita simpulkan, yang pertama dapat meningkatkan market export atau pangsa pasar. Transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu. Kedua, menurunkan biaya operasional atau operating cost. Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban yang berlebihan dan lainnya tidak perlu terjadi lagi. Ketiga, meningkatkan customer loyalty. Ini disebabkan karena sistem transaksi e-commerce menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu. Selain itu, dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu, bahkan konsumen dapat membeli sendiri produk yang dia inginkan. Keempat, sumber daya manusia. Upaya pengembangan sumber daya manusia e-commerce mengimplementasikan e-commerce sehingga dapat digunakan secara maksimal. Review ketiga makalah dari saya. Untuk teman-teman, saya ucapkan terima kasih.